Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diperkenankan Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya akan membawa keberkahan hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya sangat senang dan semangat bisa berjumpa, melihat dengan Bapak Ibu jamaah sekalian yang tampak dari wajahnya ceria, semangat ya. Mudah-mudahan di hari ini dan hari-hari yang akan datang kita akan tetap semangat dalam melakukan berbagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah untuk mengambil hikmah atau manfaat dari apa yang belum lama ini kita baru masuki ya, terkait dengan hadirnya tahun 1445 ya. Kalau dikenal dalam perhitungan Islam itu dengan tahun Hijrah atau Hijriyah. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah terkait dengan spirit atau semangat ya. Karena hidup ini memang harus selalu semangat ya. Nilai-nilai hijrah yang kemudian menjadi keputusan para sahabat waktu itu dan tabi'in ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan bahwa kalender atau penanggalan Islam yang digunakan itu berdasarkan perhitungan Qamariyah, yaitu didasarkan atas perhitungan bulan mengelilingi matahari, yang itu setiap tahun ya paling tidak kita akan banyak menggunakan itu, mengacu ke itu pada saat Ramadan, pada saat haji, atau Bapak Ibu sekalian kita yang di tanah air mungkin melaksanakan puasa Arafah ya. Ada yang setiap bulan melaksanakan puasa Ayyamul Baid ya, 13, 14, 15. Itu juga didasarkan atas perhitungan Qamariyah. Apalagi yang umat Islam semuanya merayakan Idul Fitri, Idul Adha, itu juga didasarkan atas perhitungan Qamariyah. Nah, penanggalan itu digunakan ketika mau ditetapkan ini sejak kapan, maka pada saat itu mereka menetapkan setelah melalui musyawarah yang sangat panjang. Itu ditentukan dari peristiwa hijrah. Nah, kita sering mendengar kata-kata hijrah ya. Bahkan istilah hijrah sekarang digunakan di kalangan sebagian orang yang berpindah atau berganti dari satu kondisi yang dianggap kurang baik ke kondisi yang lebih baik. Nah, secara bahasa Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah hijrah. Nah, hijrah itu secara bahasa berarti meninggalkan atau berpindah dari sesuatu ke sesuatu. Bapak Ibu
pagi ini berpindah bergerak dari tempat tinggal masing-masing menuju tempat ini. Itu secara bahasa berarti hijrah. Tetapi sesungguhnya makna hijrah yang dikehendaki itu bukan hijrah makannya, bukan hijrah tempat. Meskipun dalam hidup ketika kita melakukan aktivitas bergerak itu memang nggak bisa lepas dari tempat atau waktu, semua orang hidup itu. Tetapi ada makna yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian dari momentum hijrah itu, yaitu apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan orang yang hijrah, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu al-muhajir. Nah ini Rasulullah menjelaskan yang disebut dengan orang yang berhijrah itu adalah al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Itu bisa kita jumpai nanti dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Ringkas kata-katanya. Jadi orang yang disebut dengan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Gimana? Jelas Ibu? Nah, oleh karenanya hijrah yang sesungguhnya bukan saja dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya waktu itu dari Mekah ke Madinah, atau sebelumnya dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia, ya, di Mesir, di dekat Mesir sana di Afrika. Ya, tetapi hijrah ini hendaknya dilakukan oleh setiap orang, termasuk kita semuanya. Ya, umat Islam yang baik itu adalah orang yang selalu berusaha untuk berhijrah. Gitu. Mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah kita semuanya ini sudah tidak punya kesalahan, kekurangan atau keburukan? Kok diam Ibu Bapak? Apakah kekurangan, keburukan itu sudah habis dalam diri kita sehingga tidak perlu kita tinggalkan? Halo? Pasti kalau kita jujur, kekurangan, kesalahan itu akan selalu ada dalam diri kita. Leres batin Ibu? Ya. Nah, kesalahan, keburukan, kekurangan itu harus selalu berusaha untuk ditinggalkan, dikurangi. Kalau dalam bahasa hadis tadi, manahallahu anhu. Ya, apa-apa yang dilarang oleh Allah. Larangan itu tingkatannya bisa berbeda-beda. Larangan itu bisa beragam bentuknya, banyak sekali. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kenapa kita harus meninggalkan larangan itu? Agar kita menjadi orang-orang yang baik, yang selamat. Sekarang jangan yang haram aja dulu lah. Insya Allah kalau yang haram-haram ini sudah kita tinggalkan. Insya Allah di sini nggak ada yang suka membunuh. Membunuh itu dilarang. Berzina itu dilarang. Apalagi Bu, makan daging babi, insya Allah nggak ada. Minum-minuman keras atau narkoba, insya Allah nggak ada. Apalagi Bu, yang berat-berat. Korupsi, insya Allah nggak ada Bu ya. Ya, yang korupsi pejabat sana. Kalau
Yang biasa rakyat itu nggak ada yang korupsi. Terus Bapak Ibu, itu dilarang, bahkan diharamkan. Tapi ada larangan-larangan yang kalau kita lihat dalam bahasa fikih itu misalnya dimakruhkan. Nah, dimakruhkan itu tidak sampai diharamkan. Gitu. Apa Bu yang dimakruhkan misalnya? Atau yang di bawah diharamkan itu? Mau datang pengajian ke sini makan jengkol, misalnya kan ya, atau mau sholat ke masjid ya makan jengkol, itu kan bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Mau sholat Jumatan nggak pernah mandi sebelumnya, 6 hari nggak mandi, itu kan bisa mengganggu. Gitu Bu ya. Apalah yang membuat mengganggu orang lain, yang membuat kita tidak nyaman atau bahkan merugikan? Ya, bentuknya bisa bermacam-macam. Itu bisa disebut minimal dimakruhkan. Atau sesuatu yang bisa membuat kita ini tidak sehat atau tidak nyaman. Misalnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, makan terlambat, ya kan? Kalau tidur terlambat, itu ya, karena begadang. Insya Allah kalau di sini nggak ada Bu ya. Ya, kalau sholat terlambat gimana? Ya, itu juga nggak bagus, gitu Bu ya. Atau sebaliknya, kalau tadi telat makan, sekarang makannya bukan telat, tapi kekenyangan atau kebanyakan. Kalau dulu banyak orang kekurangan makan. Katanya di tahun 60-an, zaman Ganepo itu dulu makan itu sulit. Tapi sekarang banyak orang kebanyakan makan. Cirinya apa Ibu? Kegemukan, obesitas. Kalau kita lihat berita Ibu sekarang, ada yang berat badannya sampai 300 kilo. Ya. Ada sekarang banyak sekali yang berat badannya di atas 1 kintal. Mohon maaf ya, di sini ada nggak Bu? Nah, ya. Jadi kalau makan terlalu banyak terus Ibu misalnya, ya kegemukan nggak bagus juga. Secara umum Ibu coba nanti pulang dari pengajian sini ambil meteran Bu ya. Coba diukur ini lingkar perutnya ini. Secara umum kalau ibu-ibu katanya yang ideal itu maksimal berapa Bu? 80 cm. Kalau bapak-bapak maksimal 90 cm. Ada kecenderungan itu kalau semakin mapan maju ke depan itu semakin apa Bu ya? Semakin makmur itu nanti mohon maaf pola hidup juga kadang nggak terkontrol. Ya. Banyak Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang lain banyak Ibu. Misalnya malas. Tadi malas makan nggak bagus juga. Malas bergerak bagus nggak Bu? Sekarang banyak orang sakit itu karena mager, malas gerak. Makanya salah satu hikmahnya atau manfaatnya Ibu sering mengaji, Bapak datang ke masjid rajin itu bergerak. Sekarang penyakit orang sekarang itu tadi diantaranya kebanyakan makan, terlalu berat makan, kemudian kurang gerak. Ya, yang lainnya apa Bu? Kebanyakan pikiran, stres. Gitu Bu ya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik yang seharusnya kita tinggalkan. Sesungguhnya kalau diringkas itu banyak sekali ayat-ayat, misalnya yang sering kita jumpai itu ya di dalam Al-Quran tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan, fala tattabi'il hawa, janganlah mengikuti hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu berbelanja, nafsu ngomongin orang, nafsu apa lagi Bu? Nafsu mengikuti berbagai kesenangan. Kalau berlebihan itu nggak bagus Bapak Ibu sekalian.
Gitu Ibu ya. Jadi yang dilarang itu tidak harus selalu yang tingkatannya itu diharamkan. Tapi kadang-kadang yang dilarang itu sesuatu yang mubah, yang biasa saja. Tapi kalau itu menimbulkan ketidakbaikan untuk kita maupun orang lain, sebaiknya ditinggalkan. Gitu Bu ya. Misalnya Ibu beli pakaian, beli kerudung misalnya. Kan kalau beli pakai uang sendiri. Ya, beli kerudung berapa dusin Bu kerudung? Nih ibu-ibu senyumnya lain Ibu. Kalau beli gaun berapa Bu? Gaun itu sekarang kalau artis Bu, ada yang gaunnya sampai puluhan juta. Ya, puluhan juta. Ibu punya nggak Bu? Yang harganya bisa di atas 80 juta. Jangankan gaun sekarang. Gaun. Ada di sini jamaah yang punya tas yang harganya 1 miliar Ibu. Ada itu. Sekarang lagi tren banget itu tasnya, tas Hermes Bu ya. Harganya itu 1 miliar Bu, 1 miliar. Kalau bapak-bapak banyak koleksi, bisa lihat Ibu, itu artis binatang film itu yang sering diberitanya. Mobil yang harganya 20 miliar. Wow, gitu Bu ya. Seperti apa Bu ya? Bisa terbang gitu mobilnya. Yang namanya mobil semahal-mahal juga bisa terbang Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi itulah hidup Ibu ya. Itu uang sendiri Bu. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya seperti itu dilarang. Orang berlebihan membelanjakan uang untuk makan, untuk bikin rumah, untuk apapun, itu dilarang. Gitu. Jadi kalau punya uang digunakan yang lebih bermanfaat. Ya. Bermanfaat untuk menolong orang, tidak mengen-mengeni orang gitu kan. Karena kesenjangan yang terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Banyak masalah sosial itu diantaranya karena kesenjangan atau ketidakadilan itu semakin lebar Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian nanti melihat yang dilarang itu sesungguhnya sangat banyak. Terus kalau begitu apa kita nggak punya kebebasan? Ya punya Bapak-Ibu sekalian. Tidak semuanya dilarang. Coba kalau kita perhatikan makanan, banyak yang diharamkan atau banyak yang dihalalkan? Banyak yang dihalalkan. Kalau kita misalnya mencari kesenangan, mencari hiburan, banyak yang dibolehkan apa banyak yang dilarang, tidak bolehkan? Kan banyak yang dibolehkan. Leres boten Ibu? Ya. Jadi sesungguhnya itu ujian bagi kita semuanya. Misalnya kenapa babi itu dilarang? Nah itu kan sesungguhnya ujian juga bagi kita. Yang paling penting itu bagaimana kita menyadari bahwa dalam hidup itu tidak semuanya harus kita penuhi segala keinginan-keinginan kita. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak bolehkan. Kadang-kadang makanan yang mungkin secara umum itu halal boleh, tapi bagi orang tertentu tidak boleh. Misalnya karena alergi Pak ya. Karena alergi. Orang tertentu mungkin suka makan gorengan, makan bakwan, tapi bagi yang lain tidak. Ada yang suka udang enggak? Suka udang, tapi orang tertentu mungkin nggak boleh. Nah itu ujian Ibu. Nah dalam menyikapi itu semuanya Bapak-Ibu sekalian, salah satunya adalah kesadaran untuk meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita tinggalkan. Kadang-kadang tadi yang kita tinggalkan itu mungkin orang lain tidak meninggalkannya nggak apa-apa, tapi bagi kita perlu meninggalkannya. Jadi dalam hidup ini memang ada satu hal ya, yang harus kita jalani, yaitu di mana hal-hal yang tidak baik, yang akan membahayakan kita, yang akan merugikan kita, kita harus hindari.
harus dikendalikan diri. Nah, itu kunci sukses Bapak Ibu sekalian dalam menjalani hidup ini. Salah satunya adalah menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu adalah upaya yang harus dilalui kalau kita ini ingin lebih baik lagi dalam hidup. Jadi kalau disederhanakan nanti oleh-oleh dari pengajian ini, kuncinya hijrah itu adalah upaya terus-menerus untuk melakukan perbaikan diri, perubahan dalam diri. Yang diawali dengan apa, Ibu? Diawali dengan apa, Bu? Meninggalkan. Kalau kita tidak ada upaya untuk meninggalkan, sulit, Ibu, untuk menjadi lebih baik. Contoh, Ibu, bagi orang Islam itu kalimat yang paling penting itu adalah kalimat apa, Bu? Tahlil. La ilaha illallah. Itu kalimat yang sangat penting, kalimat tahlil itu. Bahkan di dalam syahadat, kunci keislaman kita itu ada tahlilnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di dalam kalimat itu ada penegasian tidak ada Tuhan, ya. Jadi harus ditolak dulu ilah-ilah itu. Semua yang dianggap Tuhan itu harus dibersihkan dulu, ditinggalkan dulu, ya. Baru kemudian kita melakukan isbat, menetapkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Kalau kita mau menjadi orang beriman, tapi kepercayaan pada ilah-ilah itu masih ada, sulit untuk menjadi orang yang beriman lebih baik, menjadi muslim itu. Jadi keburukan-keburukan itu harus disingkirkan. Itu, Ibu, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Jangan gini, udahlah keburukannya dijalankan, kebaikannya dijalankan, gitu. Gak bisa seperti itu. Ya, mohon maaf ya. Sedekahnya rajin, tapi berjudinya juga rajin. Gak bisa kayak gitu, Bu. Ada orang misalnya bersedekah, zakat, tapi dari hasil prostitusi misalnya, gak bisa. Nyumbangnya besar, tapi dari hasil korupsi misalnya, gak bisa kayak begitu. Jadi mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk nggak bisa. Gitu. Halo, Ibu. Ya, jadi gitu, Bu, ya. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Sampai di sini, Ibu, jelas, Bu, ya. Nah, kita akan mengawali, Ibu. Ini tekanannya ke hijrah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran, Ibu nanti bisa melihat. Ini Bapak Ibu kalau mengaji di sini suka pegang HP enggak? Enggak, ya. Alhamdulillah bisa fokus, Ibu. Nanti pulang dari sini bisa mengecek HP, bisa mengecek Al-Quran. Ya, dilihat banyak sekali di Al-Quran kita akan menjumpai kata-kata hijrah, hajaro, ya, yang artinya berhijrah itu. Misalnya nanti bisa dilihat di surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 20. Bisa dilihat juga di surat Al-Baqarah, ya, ayat 218, ya, bisa dilihat, ya. Nah, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 20 itu Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu. Pelan-pelan aja, Bu, ya. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Insya Allah kita sudah beriman, Bu, ya. Ya. Wahajaru, dan mereka berhijrah. Tadi berhijrah sudah kita jelaskan, ya. Orang-orang yang minimal tadi meninggalkan keburukan-keburukan, kekurangan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, kita menganggap hijrah tidak harus terlalu berat lah, seperti Rasulullah meninggalkan
tempat tinggal, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta yang sudah diperjuangkan begitu lama, meninggalkan tanah air, itu berat sekali. Ya. Tapi hijrah dari yang tadi, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi iman, hijrah. Yang ketiga, wajahadu, dan kemudian mereka berjihad. Nah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan apa? Harta dan jiwa. Jadi berjuang, jihad itu artinya mencurahkan, mengerahkan kemampuan kita. Jadi berjuang itu bisa dengan harta, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan juga dengan jiwa. Anfus itu artinya jasmani dan rohani, jiwa raga kita. Ya, itu namanya berjuang. Ibu kalau berjuang bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan dana, bisa dengan pengalaman, bisa dengan apapun. Jadi kita semuanya bisa berkontribusi memberikan kebaikan bagi orang lain, bagi agama, bagi masyarakat, bagi negara, bagi siapapun. Itu dengan apa yang kita punya. Ya, kita punya banyak waktu, dengan waktu. Kita punya pengalaman, ibu yang punya pengalaman dalam bidang apapun, mungkin membuat dekor, ya, membuat apa namanya, tanaman hias. Bapak yang punya pengalaman mungkin membuat apa namanya, bu, taman misalnya. Dalam apapun ya, kita bisa berbagi pengalaman. Ini kalau di sini Agustusan suka rame nggak, Bu? Rame. Ya, mungkin kita bisa berkontribusi, berbagi pengalaman yang bermanfaat. Ya, itu yang kita punya, bisa kita berikan. Apa yang kita berikan itu sesungguhnya bisa disebut dengan jihad. Meskipun jihadnya tadi tingkatannya bermacam-macam, gitu Bu ya. Jadi pahala kebaikan itu bermacam-macam. Nanti kan imbalannya juga bermacam-macam. Ya, seperti surga itu juga tingkatannya bermacam-macam. Neraka juga tingkatannya bermacam-macam. Ya, seperti itu. Jadi berjihad itu bisa dilakukan oleh siapapun. Gitu. Kalau di sini bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Ya. Terus dijelaskan oleh Allah, disebutkan di situ a'dhamu darajatan indallah. Nah, orang-orang yang tadi yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa, maka orang-orang seperti itu ya ditempatkan di sisi Allah sebagai orang yang memiliki derajat atau martabat yang sangat besar, yang sangat tinggi. Bukan di situ saja, wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil. Ya, berhasil bukan saja di dunia, tapi yang kekal abadi di akhirat. Kalau di dunia paling sampai berapa tahun Ibu? Sekarang usia harapan hidup di kita berapa, Pak? Iya, Ibu, Bapak ini senang usianya panjang apa yang pendek? Kayaknya umumnya itu pengen panjang usianya, Pak ya. Ya, nah ini juga bagian yang harus kita perjuangkan. Kalau Rasulullah menyampaikan, ya, khairun nas, orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amalnya. Wa syarrun nas, orang yang paling buruk itu adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa syarru amaluhu, tapi keburukannya banyak. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar kesempatan kita lebih banyak, lebih panjang ini, maka menjaga kesehatan itu, biar umur kita panjang, itu keburukan-keburukannya itu perlu ditinggalkan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ya, gimana? Berminat Bu ya? Nah,
insya Allah ya. Karena Bapak-Ibu sekalian, kemarin saya pas ke klinik ya, ke klinik kemarin. Saya klinik ini kebetulan ini alergi ya. Ini berapa ini alergi, kadang alergi dingin atau alergi apa nih. Belum ketemu ininya apa alergennya itu. Ketemu dengan teman itu di situ. Dengan masih muda, baru nikah itu. Baru nikah. 1 bulan belum ada itu. Terus apa namanya, sering gelayar itu vertigo Bu ya. Ya, itu baru nikah. Nggak tahu sering begadang atau apa gitu ya. Terus cerita juga teman-teman yang masih muda, usianya jauh di bawah saya itu, belum ada 40. Itu sekarang banyak anak-anak muda yang sudah sakit-sakitan. Sekarang ini kan Bapak kalau di Jogja itu semakin ramai itu kedai-kedai kopi itu. Ya, di situ ada internet, anak-anak muda misalnya ngopi semalam suntuk itu Bu. Ya kalau kurang tidur ya begadang seperti itu ya wajar lah kalau penyakit juga banyak berdatangan di malam hari itu. Gitu Bu ya. Nah itu makanya ancaman juga Bapak-Bapak sekalian. Kalau itu nggak bagus ya tadi hijrah segera. Gitu. Nah kalau menurut ayat ini mari kita berenungkan. Ya, mari kita renungkan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai satu kesatuan yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama tadi adalah apa? Iman. Iman itu nggak kelihatan umumnya. Iman itu abstrak. Tapi iman ini sangat penting. Saya sering menyebut iman itu semacam sikap mental. Iman itu ada unsur ideologi, ya, ada mindset ya, pola pikir. Nah, itu kalau sering orang mengatakan iman itu keyakinan. Keyakinan itu nggak kelihatan, gitu kan Bu ya. Tapi itu sangat penting dalam hidup ini. Nah, hidup ini akan sangat bergantung pada keyakinan. Nah, yang paling utama tentu saja di sini adalah keyakinan kita kepada Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya pada kita. Itu keyakinan itu yang betul-betul harus mantap dalam hidup kita. Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun. Ya. Jadi luar biasa. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, tidak ada kecemasan, nggak ada kegalauan dalam hidup ini. Menjalani hidup ini akan tetap tegar, ceria, semangat. Gitu. Apapun kondisi kita. Ya, meskipun kita mungkin kadang-kadang mendapatkan perlakuan nggak baik dari orang lain, selama kita disayang Allah, selama kita merasa yakin diridhoi Allah, tetap semangat Ibu. Itu keyakinan yang harus kita miliki, sehingga orang yang selalu ikhlas, ridho ya pada Allah itu akan selalu bahagia dalam menjalani hidup ini. Nah itu contoh misalnya ya keyakinan kepada Allah yang kuat yang akan membuat hidup kita tegar. Yang kedua yang terkait dengan keimanan itu, mendorong kuatnya keimanan kita itu adalah ilmu. Ibu ya, jadi dengan iman yang kuat hidup kita akan mantap, akan tegar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga bahwa ilmu yang benar, ilmu yang lurus itu akan membantu menguatkan keimanan kita, terutama dalam beragama. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini seperti ngaji begini, ini kan kuliah juga Ibu ya. Nah, sekarang yang namanya belajar itu tidak harus selalu kuliah. Ibu yang punya putra, punya cucu, kalau kuliah itu sekarang biayanya gimana Bu? Ya, coba kalau kita bandingkan biaya untuk kuliah dan untuk majelis taklim ngaji gini, besar mana Bu? Ya, padahal intinya kan ngaji, belajar Ibu ya. Itu Bu. Dan itu sangat penting, menguatkan iman kita itu diantaranya dengan tadi mindset ini, mengisi kepala kita
gitu. Maka kalau orang ini misalnya ingin imannya kuat tapi nggak pernah mengaji, nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang baik, jarang baca Quran, jangan mendengarkan tausiah, jarang ingat sama Allah, berzikir dengan Allah, itu sulit untuk memiliki iman yang kuat. Dulu saya pernah sampaikan kalau nggak salah di forum ini, jangan kalah kita dengan binatang dan tumbuhan. Ya, tanaman itu selalu bersujud, ya kan? Nah, itu bersujud, akarnya, kepalanya itu ke bawah, diisi itu kepalanya. Kalau manusia kepalanya nggak pernah diisi, ya sulit untuk menjadi orang yang baik, karena otak kita lah yang menggerakkan tubuh kita semuanya. Itu. Nah, jadi namanya ngaji itu mutlak, itu kebutuhan hidup kita. Nah, diantaranya tadi dengan ilmu. Mohon maaf misalnya, persepsi tentang agama, anggapan terhadap agama itu banyak yang tidak tepat karena kurang ilmu. Gitu. Jadi orang ada yang beragama, tapi dengan agama itu menjadi apa, Bu? Terasa berat, terasa sulit. Coba kalau gitu, yang salah siapa, Ibu? Agama itu bukan untuk membuat sulit. Agama itu agar membuat kita lebih mudah. Ya, agama itu untuk memudahkan, agar hidup kita itu mudah. Kalau orang beragama merasa sulit atau disulitkan, jangan salahkan agamanya, tapi itu kurang ngaji itu. Gitu. Wah, saya gara-gara ngaji ini infaknya semakin banyak, jadi beban, kan kayak gitu. Iya, infak jangan dianggap jadi berat. Infak itu dinikmati, disyukuri. Kalau ada orang yang kemudian miskin karena infak, itu bukan ketentuan infaknya yang salah, tapi hatinya yang perlu dibenahi dan pemahamannya yang harus diluruskan. Itu perlunya ilmu, Ibu. Kalau orang bersedekah berlebihan, itu tandanya apa, Bu? Iya, pemahamannya yang keliru. Gitu. Orang berinfak bersedekah itu nggak boleh berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, semampu kita, proporsional kita. Kalau ada orang dengan sholat keberatan, jangan salahkan sholatnya. Gitu. Agama itu mudah, Ibu. Agama itu memudahkan. Agama itu memeriahkan, menggembirakan. Inna dina yusrun, kata Nabi. Ini hadisnya sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Inna dina yusrun. Sungguh agama itu mudah, memudahkan. Gitu, Bu, ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu memberatkan, menyulitkan, itu perlu ditingkatkan mengajinya. Halo, Ibu? Ya. Gitu, Bu, ya. Jadi inna dina yusrun, agama itu mudah, bahkan memudahkan. Gitu kan. Wala yusadda, kalau dalam hadis itu, ad-dina ahadun illa ghalaba. Ya, tidak akan siapapun itu yang mempersulit agamanya, maka dia akan terkalahkan oleh agamanya. Jadi barang siapa yang memberatkan atau mempersulit dirinya dengan agamanya, maka dia akan terkalahkan. Gitu. Jadi bukan agamanya yang sulit, yang salah, tapi pemahaman orangnya. Gitu, Ibu, ya. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan kepada kalian. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kesulitan, kesusahan bagi kalian. Kalau Allah memerintahkan sholat, itu bukan untuk menyulitkan kita. Kalau Allah memerintahkan bersedekah, bukan membuat kita untuk susah. Bukan. Penelitian sekarang banyak, Ibu. Di dalam negeri, di luar negeri, kalau orang suka menolong, orang suka bersedekah, hidupnya bahagia. Bisa penelitian, air liur orang yang suka bersedekah menolong orang,
itu menunjukkan orang yang bahagia dalam hidupnya. Tapi kalau orang pelit nggak bahagia. Orang pelit itu kan orang yang kurang terus, ada uang yang lain, nggak bahagia. Tapi kalau orang suka menolong, bahagia hidupnya. Orang sholat itu akan hidupnya senang. Dilihat dari gerakan aja Bu. Tadi orang sholat kan pasti ada gerakan. Kalau sholatnya nggak bisa sambil berdiri, ya sambil duduk, jangan dipaksakan. Kalau duduk terasa repot Ibu, sambil berdiri nggak kuat, sambil duduk. Kalau duduk nggak kuat gimana? Sambil berbaring. Nyamannya seperti apa? Jangan dipaksakan. Aduh, saya sholat kok misalnya melipat kaki ini susah. Ya yang bisa seperti apa? Jangan dipaksakan. Sholli qa'iman, berdiri, sholat sambil berdiri. Fa ilam tastati, bila nggak sanggup, ya sambil duduk. Fa ilam tastati, fa qa'idan, sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa, fa ala jambi, sambil berbaring. Enak nggak Bu kalau gitu? Enak. Wah, saya sholat sunnah pengen gitu ya, tapi kalau sambil berdiri terasa berat, ya sambil duduk. Aduh, sambil duduk kok terasa ini juga ya, ini punggungnya pegal nih, sambil berbaring boleh. Kalau kita sakit ya boleh sambil berbaring. Enak sekali. Jadi agama itu membuat hidup kita nyaman. Gitu Bu ya. Sholat misalnya, kalau di dalam agama itu kan ada sholat safar misalnya, ada sholat jamak menjadi yang tadinya waktunya duhur dengan asar. Aduh ini repot ini lagi di perjalanan, lagi apa, kalau orang sana riuh katanya ya lagi. Nah boleh nggak sholatnya di jamak? Iya di jamak bisa. Nih kalau misalnya di jamak juga masih kurang mungkin kan, boleh nggak dikosor? Ya boleh dikosor. Jadi agama itu mudah Ibu. Dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika Futuh Makkah. Futuh Makkah itu tahun ke-8 Hijrah, penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah itu di bulan Ramadan. Para sahabat kita bisa baca dalam hadis Nabi itu belasan hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 19 hari. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi itu selama hampir 10 tahun ya, bercerita selama itu Rasulullah sholatnya dikosor gitu. Jadi yang biasanya sholatnya duhur 4 rakaat ya, asar 4 rakaat ya, isya 4 rakaat, itu semuanya jadi 2 rakaat, semuanya dikosor, bahkan dijamak ya. Jadi Ibu kalau misalnya dalam perjalanan terasa repot air, repot waktu, dan di apa Bu? Diringkas saja. Itu rukhsah, itu keringanan dari Allah yang memberikan. Tadi kan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan. Apa yang memudahkan bagi kita, kita ambil itu. Anugerah Allah itu. Gitu Ibu ya. Nah sekarang ini kan mohon maaf itu, kalau dalam Islam itu spiritnya itu memudahkan, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, janganlah persulit. Sekarang ini banyak yang semangatnya itu mempersulit diri, walaupun kadang-kadang dalam tanda petik menggembirakan. Mohon maaf ya Ibu, kalau apa-apa misalnya ibu-ibu ini, saya tanya bukan ke bapak-bapak, misalnya ada tarikan uang, seneng nggak Bu? Atau misalnya gini, arisan ada seragamnya, senam ada seragamnya, misalnya kelompok dasawisma ada seragamnya, majelis taklim ada seragamnya, bapak-bapak seneng nggak ini? Kok banyak sekali seragamnya ini? Nah itu kadang-kadang menurut saya mungkin menyulitkan. Bagi yang banyak uang itu enggak masalah, tapi kalau atau misalnya dibelikan sama tetangganya kalau pas nggak punya, kalau ini, atau sekarang ini semangatnya kalau di tempat saya, nggak tahu di sini, sekarang ibu-ibu ini semangatnya kalau di sana itu piknik Bu. Wah, sini kena piknik.
Ini majelis taklim ada pikniknya, grup ronda ada pikniknya. Ibu-ibu, jadi piknik itu ya perusahaan-perusahaan yang di tempat wisata senang itu. Nah, tapi kalau semuanya itu nggak pakai uang, ada waktu, ya nggak masalah ini. Ya, jadi monggo itu dikondisikan. Ya, jadi itu menyenangkan, tetapi tidak menjadi keharusan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sekarang ini banyak orang yang melakukan sesuatu itu sesungguhnya tidak terlalu penting. Jadi tadi saya sebutkan ya, kalau yang sunnah dijadikan yang wajib malah tidak dijadikan penting, ya, itu yang berbahaya Ibu. Orang mengutamakan nonton bola, mancing misalnya malam itu, sementara sholat tahajud itu dilupakan, ditinggalkan. Di sini nggak ada Bu ya, nggak ada di sini. Seperti itu kan, jadi yang penting ditinggalkan, diabaikan, yang tidak penting tapi dianggap menyenangkan, yaitu didahulukan. Nah, itu mohon maaf nih kan merembet kemana-mana Ibu. Contoh Ibu kalau di sekolah, di sini ada ibu guru nggak? Sekarang ini jadi tren Ibu. Ya. Kalau di sekolah-sekolah mulai dari TK itu, dari TK, SD, itu kayak perguruan tinggi, ada wisudanya Ibu. Wah, wisuda seragamnya pinjam, ya Bu ya. Iya itu biayanya di tempat saya kebetulan jadi pengurus TK juga di sana. Itu ada lomba-lomba, seragamnya banyak. Ibu-ibu tuh malah senang sekali. Ya, tempatnya di tempat yang mewah Bu. Wah, tempatnya mewah, nyewa. Apalagi pakai kamera segala macam, biayanya banyak juga itu. Lalu sebentar nih Bu, di sini nggak ada ya. Itu kan sesungguhnya nggak terlalu. Kalaupun nggak ada wisuda kan nggak apa-apa. Nah sekarang ini orang kreatif, tapi kreatifnya kemudian membebani. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang sesungguhnya tidak begitu penting itu malah menjadi memberatkan. Nah itu yang sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip agama. Yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit, jangan menyulitkan. Basyiru, gembirakanlah Ibu. Jadi kalau ada orang beragama tapi malah membuat penampilannya itu menyeramkan, menakutkan, menyulitkan, tidak membahagiakan, nah itu dipertanyakan. Ibu mohon maaf misalnya, ini kita introspeksi saja Bu, kalau misalnya pengajiannya terlalu lama, ini bikin nggak seneng ini. Jadi sampaikan. Nah, kalau di masjid misalnya imamnya udah bacanya mohon maaf ya kurang bagus, panjang lagi, itu sampaikan Ibu. Jadi bikin orang malas itu ke masjid itu. Mohon maaf gitu Bu ya. Jadi kita perlu ada komunikasi, watawasau bil haqqi watawasau bisabr, itu ajaran agama. Saling Ibu. Ya, saling itu bukan hanya sepihak. Ibu kalau misalnya ada yang kurang nyaman dari suami, sampaikan suami. Tapi sebaliknya, ya suami juga begitu, saling. Bapak, mohon maaf ya, pinter ceramah ya menasihati istrinya atau putranya. Tapi kalau pas diceramahi, dinasihati, ogah kan kayak gitu. Nah, ini jadi hal seperti itu juga harus ditinggalkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama itu tadi meningkatkan iman itu juga dengan pengetahuan, diantaranya termasuk tadi persepsi yang tidak tepat. Jadi sholat jamaah, sholat qashar, sholat safar itu bagian dari ajaran agama yang tadi anugerah sesungguhnya yang kita harus terima. Memudahkan, menggembirakan, menyenangkan, itu bagian dari ketentuan agama. Gitu. Nah termasuk misalnya tadi berhijrah Ibu. Berhijrah, meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah perintah berhijrah itu ketika Rasulullah masih di Mekah itu sudah ada. Di surat Al-Muddathir itu ada ya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujaza fahjur. Warrujaza, dan keburukan-keburukan, ya dosa-dosa yang tidak baik itu fahjur, tinggalkanlah.
ibu ya. Jadi ini tekanannya di situ. Monggo ibu bikin aja bu, nanti coba di rumah pulang dari sini tulis masing-masing di kertas ya. Coba dibikin kolom ibu, di garis tengahnya yang kiri yang kurang-kurang, yang buruk-buruk, monggo tulis malas, boros, apalagi bu, telatan, apalagi bu, suka gibah misalnya, tulis aja bu, tulis itu, tulis aja sampai ini. Terus yang positif bu ya, yang positif misalnya suka menolong, ramah, apalagi bu, senyum gitu bu ya. Itu kan banyak. Kira-kira ibu yang lebih banyak yang kiri apa yang kanan bu? Ya nggak apa-apa bu ya. Coba yang itu nanti kita bikin prioritaskan. Yang mudah saja, yang menggembirakan. Jangan yang sulit-sulit lah. Misalnya saya itu jeleknya itu suka apa? Ngomongin tetangga, atau yang real aja, saya kekurangan apa sekarang ini, saya terlalu banyak main HP misalnya, buang-buang waktu misalnya. Nah ini coba kalau sehari ibu pegang HP ini berapa menit bu? Berapa menit, berapa jam misalnya ya, itu dikoreksi aja bu ya. Nah itu maka kemudian kita perbaiki. Nah saling mengingatkan tadi, saling itu bu ya, buat daftar, nggak usah semuanya lah. Nah itu baru kita tinggalkan. Misalnya saya apa ya, ibu kalau merokok itu baik nggak bu misalnya? Nah kalau menurut pabrik rokok bagus. Kalau menurut ibu-ibu bapaknya merokok bagus nggak? Enggak. Kenapa bu? Nah, paling tidak buat anggarannya bu ya kurang gitu ya. Monggo lah itu bisa dibahasakan. Kalau itu kurang bagus ya coba bisa dimusyawarahkan, kita beralih, mau pelan-pelan, mau sekaligus atau apa. Bapak-bapak kalau ibunya senang berbelanja terus itu senang nggak pak? Gitu ya. Lah kalau belanja kebutuhan yang pokok, yang penting ya itu memang nggak bisa ditinggalkan ya. Jadi monggo lah nanti. Tapi langkah yang konkret itu memang harus memulai dari menginventarisasi itu ya. Coba yang kurang itu apa. Baru kemudian kita tinggalkan. Sekali lagi kalau kita tidak mau meninggalkan, maunya di zona yang nyaman aja, udahlah berat sekali ya. Ibu artinya tobat. Tobat itu artinya kembali. Itu menyakitkan. Dulu kalau di kalangan sufi itu orang untuk memperbaiki diri itu bahkan ada yang ekstrim dengan cara menyakiti diri itu. Tapi saya tidak mengambil ke contoh itu ibu misalnya. Contoh yang paling mudah saja ibu. Mohon maaf tadi. Sekarang ini salah satu penyebab orang sakit itu karena pola makan yang tidak sehat. Bukan kurang makan, tapi kebanyakan makan nggak teratur itu. Nah itu salah satunya cara yang paling efektif itu dengan apa bu? Berpuasa. Berpuasa, apalagi yang jarang berpuasa, nggak pernah berpuasa, rasanya gimana bu? Berat itu, lapar itu rasa disiksa itu. Lalu soten bu. Tapi itu kan menyehatkan. Jadi disiksa, disakiti, awalnya disakiti. Tapi kalau nanti kita menyadari bahwa itu sehat, baik, insya Allah itu akan memberikan manfaat yang besar. Itu harus melalui proses itu. Kalau belum terbiasa, puasa itu terasa berat, bangun malam itu terasa berat ibu. Tapi kalau sudah biasa, nyaman sekali, indah sekali. Baca Quran itu malas ogah-ogahan, sulit sekali, tapi kalau sudah biasa nikmat sekali. Gitu ibu. Jadi ini proses ini, hijrah ini berat sekali. Kalau kita menggambarkan, membayangkan para sahabat dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan, itu berat sekali. Jadi yang namanya proses itu berat. Mohon maaf ibu, ada yang punya pengalaman nggak suaminya di sini meninggalkan tadi kebiasaan, misalnya merokok? Bapak ada yang punya pengalaman nggak? Berat nggak? Ini yang ditanya bapak, berat nggak itu?
berat Ibu. Yang punya kebiasaan apa misalnya? Mancing, mau ditinggalkan berat. Ada ibu yang punya kebiasaan nonton sinetron sampai terus lama, mau dilepaskan itu kayaknya ingat terus gitu. Iya Bu ya? Berat sekali itu. Awalnya berat Ibu, tapi bukan mustahil untuk kita tidak melakukan perubahan. Itu sudah banyak buktinya. Di tahapan ini memang harus atau mutlak. Jadi kalau kita misalnya mendidik para putra putri kita juga, ini merubah itu berat Ibu. Yang berat itu bukan anaknya putra, kita juga berat mengingatkan. Kadang kita anak cerewet kita dibentak malah gitu ya. Ibu pernah menerima bentakan dari putra putrinya? Pernah mungkin ya, ketika proses mendidik ini terus mungkin bukan saja puluhan kali, tapi ratusan kali mungkin kita mengatakan, ayo belajar nak, jangan terlalu lama main HP, kasihan tuh mata misalnya kan. Wah, sampai cerewet Ibu itu ya. Tapi perlu diingatkan ini ya, proses itu berat sekali, tapi memang satu keniscayaan. Makanya di tahap berikutnya, setelah berhijrah itu, tahap berikutnya apa Bu? Wajahadu. Jahadu itu apa artinya Bu? Berjihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Itu Bu. Berjihad itu bersungguh-sungguh. Tadi curahkan kemampuan kita. Nah, maka jihad itu Ibu, Bapak, yang namanya jihad itu tidak harus ke medan perang. Sekarang ada nggak perang Bu? Nggak ada perang itu. Perang tadi melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh. Kadang kita malas untuk mengaji, malas untuk melakukan kebaikan, ya, dan seterusnya. Itu terus kita berjuang. Jadi berjuang dalam hidup ini, terus berjuang. Ya, ini yang semakin sepuh mungkin, mohon maaf ya, itu sudah alamiah. Secara fisik itu mungkin kemampuannya sudah berkurang, tapi ada sisi yang lain yang harus terus kita berjuang lebih baik lagi. Mungkin kalau tenaga berkurang, alihkan yang lain, bisa memberikan perhatian, mengingatkan putra putri kita, ya, meningkatkan spiritualitas kita, tahajudnya lebih rajin, ya, sholat sunat yang lainnya lebih rajin, ya Ibu. Ini kalau sudah sepuh tapi majelis taklimnya juga nggak pernah kan. Ya, dan seterusnya. Itu jihad Bapak sekalian. Maka orang yang tadi imannya kuat, didukung dengan ilmu yang kuat, hijrahnya dilakukan terus Ibu. Hijrah dalam arti yang luas Bu ya. Hijrah yang tiada henti. Orang untuk melakukan perbaikan diri itu ya tiada henti. Nah, kesungguhan, ya, sungguh-sungguh terus, tidak ada bosannya dalam memperjuangkan kebaikan itu, ya, maka insya Allah janji Allah akan menjadi pemenang. Wa ulaika humul faizun, ya, mereka itu adalah menjadi pemenang. Mudah-mudahan yang pemenang ini termasuk kita, amin ya. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, kita syukuri setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena sekali lagi kesempatan ini kita tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Tetapi ketidaktahuan itu mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita semuanya untuk terus memaksimalkan setiap kesempatan agar kita bisa melakukan kebaikan. Mungkin nggak pulang dari sini nanti kita ada yang meninggal tiba-tiba? Mungkin. Dan itu tidak mengenal usia Bapak sekalian. Kematian itu tidak ada persyaratan usia. Kematian tidak ada persyaratan sakit. Yang sakitnya, ayah saya sakit 11 tahun, tapi ada yang sehat. Ibu mertua saya itu nggak sakit dulu, tapi kecelakaan, tiba-tiba terus meninggal. Ya, jadi kematian itu misteri. Ya, meskipun kita ingin menghindari, nggak bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian hindari pasti akan menghampiri. Nah, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sekalian kita tetap istiqomah, ya, kita tetap semangat dalam beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita semuanya
ia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Nggak doa ini Pak ya? Ya, biasanya nggak doa ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang yang selalu berhijrah Ibu ya. Ya, terus memperbaiki diri kita semuanya sehingga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang sehat, selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Itu saja, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.